Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali bahwa keselamatan itu bisa kita dapat dengan 3 perkara. Ada 3 hal yang apabila kita lakukan ketiga-tiganya, maka kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan insya Allah selamat di akhirat. Yang pertama yaitu Imam Ghazali menyatakan mutul halal, keselamatan itu harus diperoleh dari makanan yang kita konsumsi dengan cara yang halal. Meskipun mungkin tidak mewah, meskipun mungkin tidak terlihat bagus, tapi kalau halal insya Allah membawa berkah. Kenapa kok demikian? Karena setiap makanan yang kita makan, kalau makan itu halal, maka akan mendorong kita untuk melakukan taat kepada Allah. Terus Allah. Sementara makanan yang kita makan adalah makanan haram, maka makanan haram itu akan menjadikan kita cenderung untuk melakukan bermaksiat kepada Allah. Makanya kata ulama, jika kita melakukan taat rasanya berat dan melakukan kemaksiatan seakan-akan tidak terasa dan kita remehkan, maka kata ulama coba diperhatikan, barangkali ada makanan yang kita makan tidak sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan, tidak sesuai dengan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya secara kehidupan nyata kita kadang-kadang lebih menghormati seseorang yang berstatus, mohon maaf, Ustaz. Saya ini, kata orang Ustaz, orang ketika saya lewat kadang-kadang berdiri. Padahal yang ada di hadis itu, innallaha yuhibbu ayyanzura al-'abda ka'aban bi talabil halal. Allah itu sangat senang ketika melihat hamba dia itu dalam keadaan payah, dalam keadaan tangannya kasar, dalam keadaan dia itu menjadi seorang buruh. Ka'aban bi talabil halal. Dia musyaqqah sekali, tangannya kasar, warna kulitnya hitam, tidak dihargai oleh orang lain. Itu lebih halal hanya untuk mencari rezeki yang halal. Sementara pandangan kita kan orang yang mulia itu adalah yang tangannya lembut, orangnya yang bersih, orang yang tidak pernah bekerja keras. Padahal yang sangat dicintai Allah itu adalah orang yang ta'aban, itu lebih halal. Orang-orang yang mungkin menurut kita orang rendah, dia adalah guru, dia adalah bekerja kasar. Padahal orang yang bekerja kasar itu jangankan bekerjanya, ketika dia memikirkan besok istri saya makan apa, maka dikatakan inna lillahi dzunuban la yaghfiruha illa al-humum bil ma'isha. Ada dosa yang tidak dimaafkan, tidak diampuni dengan istighfar. Ada suatu dosa yang tidak hilang dengan sholat, tetapi dosa itu akan diampuni oleh Allah. Al-humum bil ma'isha, dengan perasaan susah, besok makan apa, lusa apa yang akan diberikan kepada anak dan keturunan kita. Ketika kita memperhatikan ini, maka seakan-akan terbalik dengan realita yang terjadi, bahwa kadang-kadang kita lebih menganggap suatu mulia yang belum tentu itu mulia, dan sementara yang sudah dimuliakan oleh nas hadis kadang-kadang kita anggap remeh. Oleh karena itu, ternyata sesuatu yang tanpa itu tidak selamanya benar. Makanya kata ulama, rubba khairin fi maqradil syarri wa rubba syarri fi maqradil khair. Kadang-kadang yang tanpa itu tidak seperti yang kenyataannya. Makanya kehidupan dunia ini sangat menipu sekali. Yang diagung-agungkan kadang-kadang belum tentu mulia menurut Allah, sementara yang kita anggap rendah bisa saja itulah waliyun min awliyaillah. Mohon maaf, saya dibilang ustaz, kadang-kadang orang memuliakan. Dan ketika dipikir ustaz itu status sosial, jangankan ke dalam kubur, kita ke Mekah saja hilang, apalagi mati. Ke Mekah saja itu hilang, jangankan ustaz. Kiai besar sekalipun kalau sudah bawa itu soalnya dia hilang. Ini cuma status. Makanya bagaimana ada riwayat ketika Siti Fatimah wafat, ketika jenazah mau diletakkan ke dalam lubang lahat, yang lahat itu Abi Dzar yang memikul keranda itu berbicara kepada kuburan, ya qabru atadri man allati ji'na biha ilaik, hadhihi Fatimah bintu Rasulillah zaujatu Ali wa ummul Hasan wal Husain. Kuburan, wahai kubur, tahukah kamu siapa yang akan saya letakkan di kamu sekarang, pada lubang kamu sekarang? Ini adalah Fatimah Zahra, perempuan termulia, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibu Hasan dan Husain. Biiznillah
Di dalam kubur itu ada suara yang menjawab. Sahabat yang hadir dengan jelas, sangat jelas mendengarkan balasan dari dalam kubur. Ma'ana mawdi'u di nasabin wala hasadin wala madin walakinni mawdi'u man kasrul hasanatu. Saya kubur itu bukan tempat orang yang tinggi derajat, yang tinggi pangkat, tetapi saya adalah tempat orang yang paling banyak amalnya, yang paling baik amalnya, yang paling bagus ibadahnya. Ayyukum ahsanu amala, bukan cuma aktsaru amala, bukan cuma banyak amal, tetapi amalnya yang paling baik. Karena banyak tidak baik belum tentu diterima. Sedikit tapi mempersembahkan yang terbaik sudah pasti selamat. Siti Fatimah saja kuburan masih demikian menanggapi. Artinya status sosial dunia sama sekali tidak berpengaruh di alam barzakh sesuai syariat seharusnya. Kalau Siti Fatimah saja, kalau yang Siti Fatimah kuburan seperti itu, apalagi yang mungkin, yang mungkin apalagi kita semua ulil yasin mati mahmud cari yasin ulil yasin semua cara malu sinasionalnya lah ulil yasin. Kalau kuburan yang pikir guru berjalan tahun nggak pernah boleh kalau kuburan mungkin macam masuk ke apa. Artinya agar kita memuliakan seseorang belum tentu itu mulia menurut Allah. Kita memuliakan seseorang sesaja itulah wajib Allah. Makanya kata Kiai Haji Maimun Zubair, saya waktu pernah haji dulu, jangan pernah merendahkan dan meremehkan orang lain, karena para habaib yang terdata itu hanya dari jalur Siti Fatimah. Sementara Muhammad punya anak perempuan itu banyak, dan cuma dari Siti Fatimah. Sehingga bisa saja ini habaib, mungkin ini yang hadir habaib semua ini. Amin, amin. Dari ketawanya sangat akhirnya kata Bang Mun, orang biasa saja jangan dihina. Kenapa? Takut itu adalah ahlu bait, karena